Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Meti Cooking. Nah, di sini kita mau bikin adonan 1,5 kilo dengan hanya memakai sistem autolisis. Yuk kita lihat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like, komen, dan juga nyalain ya lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertama, kita sediakan dulu wadah yang agak besar. Lalu tambahkan 100 mg atau 100 gram susu SKM. Lalu masukkan ragi instan atau ragi yang udah diaktifkan bersama 6 sendok makan gula pasir dan 100 ml air hangat. Lalu tambahkan 1 butir telur. Lalu tambahkan putih telur, tapi putihnya aja. Nggak usah pakai kuningnya, karena kuningnya bisa dipakai untuk yang lain ya. Selanjutnya, masukkan 700 ml air dingin atau boleh juga memakai air es. Tambahkan 60 ml minyak goreng atau setara dengan 12 sendok makan. Sambil terus diaduk merata ya adonannya, biar semua bahannya tercampur. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu 1,5 kilo. 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Di sini boleh juga memakai 1,5 sendok teh baking powder aja. Lalu aduk bahan ini semuanya secara merata. Kita memakai tangan aja ya biar lebih lega. Dan terus aja diaduk ya sampai semua bahannya tercampur secara merata. Nah, ini dia setelah tercampur secara merata. Enggak terlalu pegel ya bunda ya, hanya sampai tercampur merata aja. Selanjutnya saya di sini memakai SP 1 sendok makan biar rotinya bisa tahan berhari-hari ya. Dan adonan ini bisa untuk berbagai macam roti, roti besar ataupun roti mini, roti isian, roti coklat, dan pokoknya berbagai macam roti yang ada di tanah air atau yang ada di dunia ini bisa ya memakai adonan secara autolisis ini atau adonan ini ya. Nah, setelah semua bahan dari adonan ini udah tercampur secara merata, lalu adonannya kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit, keluarkan adonannya, kempeskan dulu, keluarkan dulu anginnya. Ulenin sebentar ya adonannya ini. Seperti ini, biar anginnya semuanya keluar dan adonannya semakin rileks. Mengulanin adonannya di sini bukan mengulanin secara sempurna, tapi hanya untuk mengeluarkan angin-anginnya aja. Lalu kita pulung lagi, selanjutnya diamkan lagi selama 30 menit lagi. Nah, ini dia adonannya yang udah kita diamkan selama 30 menit lagi ya. Udah mengembang banget 2 kali lipat dan makin rileks banget ya. Lalu kempeskan dengan tangan. Dan bisa kita lihat dari teksturnya udah benar-benar mengembang. Dan ini hanya memakai sistem diemin aja atau sistem autolisis ya, enggak pakai mixer sama sekali ya. Dan juga tangan kita juga enggak pakai pegel sama sekali. Tapi adonannya benar-benar udah bisa dipakai atau benar-benar udah bisa mengembang dengan sempurna. Selanjutnya adonannya kita taruh ke tempat kerja. Nah, di tahap inilah kita bisa memulai membuat roti apa aja. Mulai dari roti sosis, roti isi, roti abon, roti coklat, donat, ataupun apapun yang ada di muka bumi ini, rotian, perdonatan. Ini memakai bahan ini ya bunda ya, bisa ya. Dan ini benar-benar autolisis dan benar-benar anti selip, anti pegel, anti huru-hara, pokoknya dimulai dari sini ya bunda ya. Semua berawal dari sini. Bahagia banget pokoknya ya. Nah, sekarang kita hanya ingin membuat roti pizza ya. Di sini saya akan membuat pizza yang besar-besar ya. Kebetulan dapat pesanan untuk ulang tahun. Nah, ini dia. Setelah semua bahan kita potong secara merata. Nah, di sini saya dapat 8 potong ya, berarti 8 potong itu dapat juga 8 loyang pizza yang besar. Lanjut, bulat-bulatkan lagi adonannya.
biar mempermudah kita untuk mencetaknya ya. Nah, ini dia. Dari bahan 1,5 kilo tepung terigu dapatnya 8 potong ya, atau 8 loyang nantinya ya. Selanjutnya pipihkan adonan yang udah kita bulat-bulatkan tadi. Setelah dipipihkan, lalu masukkan ke dalam cetakan pizza atau ke dalam loyang, atau boleh juga memakai wajan, wokpen, atau berbagai hal yang bisa dibikin untuk membuat pizza lah ya. Nah, di sini saya memasukkan adonannya ke dalam wokpen. Kebetulan di sini saya memakai wokpen ya. Nah, ini wokpen saya nih adalah wokpen andalan saya ya. Cantik banget, tebel, dan juga anti lengket. Namanya wokpen Germany. Nah, kalau Bunda ingin mendapatkannya, jangan cari di Gastrol Indonesia ataupun di stand cookware, nggak ada ya. Selanjutnya, rapikan bahannya atau adonannya di atas loyang ini sampai serapi-rapi yang kita bisa ya. Nah, setelah selesai semua, lanjut kita penopingannya. Di sini saya memakai saus tomat. Boleh juga Anda memakai sambal atau memakai apa aja ya. Terserah aja, suka-suka selera. Nah, di sini saya juga memasukkannya atau memakai loyang pizza ya. Nah, loyang pizza saya ini dari Hakase Maseris. Cantik, mulus, dan anti lengket. Dan untuk mendapatkannya, kalian jangan mengunjungi Gastrol Indonesia, apalagi stand cookware ya, karena di sana juga tidak ada ya sama sekali ya. Nah, Hakase Maseris saya ini juga bisa dipakai untuk memasak apa aja ya. Masak pizza, masak roti-rotian, atau memasak kue di sini juga bisa ya. Nah, ini dia setelah rapi, lalu kita masukkan toppingnya. Di sini sama juga ya, memakai topping saus tomat atau juga boleh memakai saus sambal ya. Atau kalau Bunda punya saus bolognese juga bisa ya ditambahin di sini. Topping-toppingnya ini terserah aja, boleh juga memakai jamur, sosis. Pokoknya apa aja ya bisa ditaruh di sini atau bisa dimasukkan ke sini ya, seperti membuat pizza pada umumnya ya. Di sini saya memakai sosis dan sosisnya saya parut di parutan keju biar lebih hemat. Dan juga kejunya saya parut juga di parutan keju biar lebih mantap. Dan juga saya tambahin mayones ya biar tampilannya makin cantik ya. Pokoknya kalau soal topping monoping dan hemat menghemat, Bunda di rumah pasti lebih pintar ya. Next, setelah selesai semua, lalu pizzanya udah siap kita panggang. Boleh juga kita panggang di oven. Boleh juga menggunakan wokpen dan juga memakai cetakan pizza dari Hakase Maseris seperti ini. Panggang pizzanya menggunakan api yang paling kecil selama 10-15 menit. Tapi biasanya 10 menit aja sih udah matang ya. Nah, setelah kira-kira 10 menit, lalu pizzanya udah matang dan udah bisa kita keluarkan dari cetakannya. Nah, bisa kita lihat ya, di bawahnya juga enggak gosong, masih cantik banget, mulus ya. Dan mengeluarkannya juga sangat mudah dan gampang. Nah, ini dia. Selanjutnya, ini pizza. Bisa kita open lagi ya, biar topping di atasnya itu agak kering. Karena biasanya memasak pizza, selain daripada oven, memakai wajan ataupun memakai wokpen dan juga memakai set Hakase Maseris seperti saya tadi itu, di atasnya biasanya toppingnya itu enggak terlalu kering. Jadi bisa kita open lagi selama 7 menit dengan api 150 derajat. Nah, ini dia jadi kering sempurna ya, cantik banget, dan ini udah siap kita santap. Dan alhamdulillah inilah semua hasilnya dari 1,5 kilo adonan tepung. Dapat pizza 8 loyang, montok-montok, besar-besar, gede-gede, dan juga sangat-sangat memukau, wow gitu ya. Dan ini rasanya benar-benar mantep banget, mantul, dan cocok banget lah ya buat kita-kita di rumah untuk berhemat dan juga bisa puas dengan rasanya, kualitasnya, hemat tenaga, hemat uang, dan berkualitas. Nah, hebat kan, walaupun nggak punya mixer gede di rumah, tapi kita masih bisa membuat atau membuat roti sesuka kita, sebesar yang kita mau ya. Nah, kita cobain ya Bunda ya, bagaimanakah rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget rasanya.
Semua bahannya ini hemat, tapi rasanya benar-benar mantap, enak ya. Mewakili semua rasa yang pernah ada. And you know what bunda, ternyata kebahagiaan itu harus kita ciptakan sendiri di dalam hati, di dalam pikiran, dan nanti Allah akan merealisasikannya di dalam kenyataan. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.